Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat kepada Ketua dan Pembina Yayasan Darussalam Al-Fatah, yang terhormat kepada Pembina Pondok Pesantren Darussalam Katuringgal, beliau Ibu Dr. Haja Fitah Kapsari SPD MM, yang saya tazimi Ustaz Rizky Asfianuddin dan Ustaz Alvin Eka Saputra, yang kita semua yang kita nantikan barokah ilmunya. Allahumma. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam kita curahkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Para santri yang berbahagia, dalam ilmu ini kita pasti tahu bahwa seorang penuntut ilmu harus memiliki semangat yang tinggi. Sebab seseorang terbang dengan semangatnya sebagaimana burung terbang dengan sayapnya. Dikatakan dalam sebuah syair, ala qadri al-jannati al-azajiku wa tati ala qadri al-kiramil makarimu. Seberapa besar tekad seseorang, sebesar itu pula keputusan yang datang kepadanya, dan seberapa besar kemudian seseorang, sebesar pula kemuliaan yang ia peroleh. Namun jika seseorang semangat tanpa kesungguhan atau kesungguhan tanpa semangat yang tinggi, maka ia akan mendapatkan ilmu yang sedikit. Bahwasanya kita pasti tahu menjaga wajah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Maknanya kita sebagai seorang penuntut ilmu harus memiliki semangat yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dengan cara belajar dan mutalaah dan lain-lain. Dan berbicara tentang bersungguh-sungguh, saya akan sedikit bercerita tentang muridnya Imam Syafi'i yang tidak pernah putus asa dalam menuntut ilmu. Di antara muridnya Imam Syafi'i ada yang bernama Arabi bin Sulaiman. Diceritakan Arabi ini lambat dalam mempelajari penjelasan yang telah disampaikan oleh sang guru. Suatu ketika Imam Syafi'i selesai menjelaskan dan beliau bertanya kepada muridnya yaitu Arabi, "Wahai Arabi, apakah kau sudah paham
Jawaban Arabi adalah belum paham wahai imam. Dan singkat cerita, Imam Syafi'i pun menjelaskan kembali dengan marah, dengan sabar, dan bertanya lagi kepada muridnya, wahai Rabbi, apakah kau masih belum paham? Jawaban Rabbi adalah masih sama, belum paham wahai imam. Dan Imam Syafi'i pun menjelaskan kembali sampai dengan 39 kali. Namun suatu namun singkat cerita, singkat cerita, Arabi ini perlahan keluar dari majelisnya. Ia pergi dengan keadaan sedih. Setelah pembelajaran, Imam Syafi'i pun mencari muridnya. Ketika bertemu, Imam Syafi'i pun berkata, wahai muridku, kemarilah datang ke rumahku. Imam Syafi'i bahwa tahu ada muridnya yang sedang merasa putus asa. Singkat cerita, Arabi ini mendengarkan nasihat dari sang guru. Arabi bin Sulaiman rajin belajar dan berdoa dengan khusyuk dan dengan ikhlas untuk meminta kepemahaman dalam belajar. Ya mungkin segini saja lah. Jangan banyak-banyak. Waktunya sudah malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Tausiah yang terakhir akan disampaikan oleh Al-Imam Ahmad Ihsan Fauzi. Kepada beliau waktu yang tepat kami persilahkan. Saudara Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Pembina Yayasan Darussalam Al-Fatah, yang terhormat Pembina Pondok Pesantren Darussalam Matorikat, Ibu Dr. Hajah Rizah Fitah Hapsari SPDMM, yang saya takdimi Al-Ustadz Rizky Asbianuddin, Al-Ustadz Alvin Eka Saputra, Ustadzah Rizkahyani Umi Maroh, dan Ibu Fitri Nur Aini yang kami harapkan barokah ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan marilah kita puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya serta anugerahnya sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Selawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato singkat yang bertema kejujuran. Betapa pentingnya kejujuran dalam kehidupan kita untuk meraih berkah dunia dan akhirat. Karena kejujuran merupakan salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani sebagai fondasi iman. Bukan sekedar fondasi iman, kejujuran merupakan salah satu cara untuk menghindari kebohongan sebagai benih kemunafikan. Kejujuran dan bohong apabila bertemu maka salah satunya akan hilang, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 26 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyajziyallahu bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Innallaha ghafurur rahim. Yang artinya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang yang jujur, kepada orang yang benar, dan yaitu orang mukmin, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang munafik bila menghendakinya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengidentifikasikan bahwa sifat jujur merupakan kunci untuk kunci kebaikan dan untuk meraih akhlak yang mulia. Seorang muslim yang senantiasa jujur, maka hatinya akan lapang tanpa adanya tekanan, sehingga memperoleh banyak kemudahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Acara yang terakhir pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Gus Ibnu Azizatul Ubaidillah dari Kota Kedungreja. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك. اللهم إنا نسألك من شر ما استعاذك منه سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Cekap semanten saking kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kami selaku pembawa acara diri jika ada salah mohon dimaafkan. Jika ada rasa tolong disampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saksikan film dari Satri Putra dan